Sulasi. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma kfina bi halalika 'an haramik wa aghnina bi fadlika 'amman siwak. Amin. Amma ba'd, hadirin para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita semuanya kepada Allah, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan kenikmatan bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir batin. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dosa kedua orang tua kita, dan semua dosa anggota keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabatnya, dan para pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin rahimakumullah, pada malam ini kesempatan kita untuk yang kesekian kali. Lama-lama tidak saya hitung karena saya sudah lupa ya. Kita sudah bertemu banyak kali ini. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya pertemuan kita ini. Malam ini masih, mohon maaf, saya akan membicarakan seputar sholat. Kenapa kok begitu? Saya biasanya menulis apa yang ditanyakan orang atau yang muncul dalam pergaulan gitu ya. Jadi ceritanya begini, ketika kita membaca surat Al-Ma'un, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Ketika sampai pada ayat ini, ketika dibaca terjemahnya itu ada yang bertanya, kok maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kok kayak terus timbul pikiran, lu nggak usah sholat pisan, sholat celaka. Nah ini. Nah, ini kita bahas yang ini aja. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kan ada kelanjutannya ayat ini diterangkan. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu yang mereka, orang-orang yang mereka itu terhadap sholatnya sahun, lalai. Bukan di dalam sholatnya Pak, tapi terhadap sholatnya. Itu perlu digarisbawahi. Karena dalam kata-katanya an sholatihim sahun, terhadap sholatnya dia lalai, bukan di dalam sholat. Kalau di dalam sholat ini berarti orangnya ya sudah sholat, mungkin ada sesuatu yang kurang. Ini an sholatihim sahun, maknanya orang ini dari pekerjaan sholat itu dia terkategori sahun atau lalai. Nah, terjemah yang banyak, penafsiran yang banyak tentang sahun itu, lalai artinya bukan lupa, tetapi masalah waktu.
waktu pelaksanaan. Dengan kata lain, orang termasuk lalai jika dia mengundur-undurkan waktu sampai keluar batasnya. Padahal dia sempat, dia sehat, dia kuat. Nah itu makanya teledor. Sudah diberitahu bahwa waktunya sholat masuk dan waktunya ini cukup panjang sebenarnya. Bahkan kalau seandainya waktu sholat itu panjenengan lakukan di tengah-tengah waktu sholat, itu tidak diharamkan, tetap masih boleh. Ya. Tetapi ini ada orang-orang sebagian kita yang mengaku beriman, yang ibadah sholat, itu ditemui apa? Sholatnya diundurkan. Dengan bahasa lain, sholat duhurnya sudah mepet banget atau bahkan masuk waktu asar. Sholat asarnya sarip, asar sampai maghrib, ketemu maghrib itu nempel di situ. Maghribnya sampai ketemu isya dan lain sebagainya. Gambaran-gambaran seperti itu dikategorikan termasuk lalai. Satu, masalah waktu. Yang kedua, lalai itu ya memang dia sengaja tidak sholat. Hari Senin sholat, Selasa tidak sholat. Nah itu lalai juga. Sengaja dia meninggalkan. Sebenarnya dia itu termasuk kelompok wong sing sholat, tapi lubang-lubang. Bahkan lubangnya jeglongannya lebih banyak. Itu termasuk orang yang lalai. Terus yang ketiga dikatakan para penafsir ini termasuk lalai juga adalah tidak menjaga rukun-rukun sholat. Sak-sae dari caca pokoknya sholat kadang ya di awal waktu tapi sholatnya ngejos. Nah itulah. Jadi ini perlu digarisbawahi kita bersama supaya kita tidak termasuk orang yang lalai dari tiga hal tadi, jangan sampai menimpa kita. Satu apa? Tidak mengundur-undurkan waktu. Yang kedua, bahkan tidak sholat, ditinggalkan tidak sholat. Yang ketiga, apa? Tidak menjaga tentang tata cara pelaksanaan sholat. Masih banyak ini ternyata memang ya bagaimana umat kita tidak selesai ditangani sholat ini. Masih ada saja permasalahannya. Itu yang pertama tentang peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kelompok orang yang sholat tetapi masih tergolong orang yang lalai, jangan sampai. Termasuk juga digandengkan di Al-Ma'un ini adalah orang-orang yang sholat tapi pamer, yura'un alladzina hum yura'un, yang mereka itu riak, berbuat riak, artinya cara saya gitu, meminta validasi dari orang lain, pengakuan bahwa aku kilo wonge sholat, aku kilo sholat terus. Nah itu butuh pengakuan dari orang lain, itu masalah niat. Jadi kalau kita sholat ingin mencari ridho manusia, namanya riya. Nah ini jangan sampai terkena kita ini. Jadi sholatlah karena kita memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diantara hadis itu mengatakan orang-orang munafik itu sholat ketika waktu-waktu yang terang, duhur, asar, mungkin masih terang kan. Duhur, asar, kira-kira maghrib itu. Nah, orang-orang munafik itu berat sekali sholat isya dan sholat subuh karena waktu itu memang tidak terang, jadi gelap. Lek gelap kan dianggap jarang wong ngerti, jadi karena wong roel kan gitu loh bahasa kita. Itulah orang munafik. Muncul sabda Rasulullah, tidak ada satu sholat yang lebih berat bagi orang munafik kecuali sholat isya dan sholat subuh. Loh Pak, kalau saya juga merasa berat, bagaimana? Dengan timbang-timbang dewe. Kenapa kita merasa berat dengan sholat isya dan sholat subuh? Begitu ya. Nah. Sampai di sini Al-Ma'un sudah kita singgung, supaya kita terhindar dari sifat lalai. Kemudian saya masuki Quran surat Maryam ayat 59. Kemarin sebenarnya juga sudah, tapi tidak apa-apa. Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati
fasawfa yalqauna ghayya. Surat Maryam ayat 59. Fa khalafa, maka mereka mengganti, min ba'dihim, sesudah mereka yang dimaksud adalah golongan para nabi, orang-orang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah, generasi-generasi baik. Lalu fa khalafa min ba'dihim, ada pengganti setelah itu, khalfun, satu generasi. Saya baca di salah satu penjelasan, khalfun ini termasuk Yahudi dan Nasrani. Tapi karena bentuknya umum, tidak terbatas pada Yahudi dan Nasrani. Generasi apa yang disebutkan? Generasi yang punya dua sifat yang akan menemui kesesatan. Apa sifatnya? Satu, adha'us sholata, generasi yang menyia-nyiakan perintah sholat. Menyia-nyiakan, lihat di kamus kata sia-sia itu apa tuh? Sia-sia itu artinya tidak dihiraukan atau dianggap tidak ada, nonsen, kosong. Jadi ada perintah sholat yang sekian banyaknya di dalam Al-Quran, yang demikian hebatnya kemuliaan sholat, tapi oleh orang tadi, generasi tadi, adha'u, disia-siakan, tidak diperhatikan, tidak dimate gitu, tidak ada perhatian porsi yang cukup untuk sholat. Dengan kata lain, Allah menganggap penting sholat itu, tapi generasi mengatakan sholat tidak begitu penting, bahkan hak kita. Nah, saya ingat tadi ada saya bikin soal, sing jawab kelas itu SMP, kelas 7. Bagaimana jika kamu melihat temanmu tidak sholat? Di sekolah kan ada sholat zuhur berjamaah. Itu sudah berapa kelas nih? 2 atau 3 kelas sudah saya lihat semuanya. Rata-rata kan yang menegur, ada yang mengajak sholat, ada yang diberitahukan guru kan gitu. Ini ada satu siswa kelas 7 yang saya lingkari jawabannya. Jawabannya koyok wong gede tapi keliru. Gini jawabannya, menurut saya sholat ini adalah urusan pribadi. Ya gitu Pak. Itu adalah hubungan dia dengan Tuhannya. Maka saya tidak akan ikut-ikut urusan dia dengan Tuhannya. Loh, kan jawabannya keren tadi Pak. Keren banget jawaban itu. Loh, tapi bukan begini, di mana amar ma'ruf nahi munkarnya, di mana kita menjaga saudara atau keluarga dari api neraka. Kalau ada orang sholat, tapi terus kita bilang gini, itu urusannya dia dengan Tuhannya. Kan ini persis pahamnya HAM, hak asasi manusia itu. Hak asasi manusia itu ada sesuatu yang sangat bertentangan dengan Islam, yaitu apa? Kebebasan beragama. Salah satunya tadi itu, tidak ikut campur urusan orang, sehingga tidak perlu kita mengingatkan saudara atau teman diajak sholat, jangan sampai nggak sholat ya sholat, tidak perlu Pak. Mereka itu bebas gitu loh, namanya nanti liberal dan negara barat kan, masuklah dalam HAM itu. Di antara poinnya HAM adalah kebebasan beragama, termasuk tidak hanya begitu itu, bebas beragama, sampai beragama oleh, nggak beragama oleh, nggak penting bagi mereka. Bahkan mereka tadi termasuk amar ma'ruf nahi munkar itu bukan apa-apa bagi mereka. Kayak menurut saya tadi loh, kok bisa nemu jawaban kayak ngono loh, cowang gitu menurut. Jadi itu urusan dia dengan Tuhannya. Oh, tak lingkari. Lah tadi pas tak baca kan jawabannya cair orang melebu. Jadi ini ya wis untuk teman-teman yang lain. Ya alhamdulillah. Ini kan kadang-kadang menerima hal seperti itu ada hikmah bagi kita. Anak seperti ini harus diluruskan cara pandangnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ibaratnya kalau kita jadi seorang ayah, seorang bapak, jagalah istrimu, jagalah anak-anakmu, jangan sampai mereka dibakar di api neraka. Dengan apa? Buat mereka taat, termasuk sholat. Itu kan begitu misalnya dalam Islam, bukan mesti biarkan begitu aja. Sholat gak sholat sak-sae gitu kan. Ya. Jadi ini ada generasi yang sifatnya dua yang jelek tadi adalah yang pertama apa? Adha'us sholata, yaitu menyia-nyiakan sholat. Ya.
atau sholat menyia-nyiakan sholat. Nah, itu pernah kita benar belajar tadi. Ini juga tadi hari ini tadi. Nah, salah seorang siswa yang ternyata di absen sholatnya tidak banyak kosongnya gitu, banyak kosongnya. Ada seorang siswa lapor, wah si A tidak sholat. Di mana dia? Di kelas. Namanya siapa? Ini. Tak cari ke kelasnya tadi, habis zuhur. Tidak ada. Saya kembali lagi ketemu yang lapor tadi. Di sana Pak, lihat ikan di kolam. Aku lihat ikan di kolam gak eling nyanyi dangdut. Ikan di kolam nih loh, apa sih nyanyi dangdut seperti itu. Aku ketunggu marane bocah ini. Nah, di sampingnya dia itu ada dua orang. Tak panggil. Saya ajak ke musola Pak, Masya Allah. Ya, anaknya kecil segini. Kok iso? Gak gelem. Jadi dia itu melaku mundur, aku melaku maju. Jadi suruh-suruh kan gitu. Sampai agak tak paksa itu. Jarak antara kolam dengan musola itu ya lumayan 50 meteran lah. Jadi mau betul musola itu. Tak reh tak tanya. Lapole gak sholat. Koncomu lu kabeh sholat. Jawabannya apa? Geletek. Saya ditinggal teman saya. Ditinggal sholat. Dia gak sholat. Iya, coba anak isopong ini kira-kira ditinggal koncone sholat, dia malah nggak sholat. Padahal kalau dia diajak sholat nggak mau sholat. Sampai di musola, tak ajari wudhu. Tapi sing ngajari tadi temannya yang diajar dua tadi. Diajari wudhu loh, diajari wudhu. Sampai 2 kali diajari wudhu. Setelah itu sholat, udah hafal belas Pak bacaannya itu. Padahal Pak 1 SMP. Winginan nanti ya. Ini yang salah gurunya apa muridnya? Ya muridnya ya gurunya bapaknya barang salah. Kenapa nggak dicek kan begitu? Mestinya kalau anak SMP kelas 1 selesai Pak. Doa kabiro iftitah itu ruku itu mesti hafal mestinya kalau setiap hari dilakukan. Mau menang tok. Cep. Tadi suruh saya bimbing mulai kabiro walhamdulillah sampai fil alamin aja Pak landum selesai. Ya begitulah. Astagfirullahaladzim. Ini ceritanya musola. Tidak beres-beres kita ngurusi sholat ini gitu ya. Menyia-nyiakan sholat. Sudah 2 hal saya cerita. Yang sifat kedua generasi yang jelek ini adalah wattaba'us syahawati, mengikuti syahwat. Syahwat itu apa? Keinginan untuk tidak taat. Syahwat apa? Keinginan pada hal-hal yang bermaksiat. Dosa dan maksiat itu dijenengi syahwat. Walaupun syahwat itu secara bahasa biasa punya keinginan gitu. Ya. Nafsu ya, kalau kita sebut nafsu. Nafsu itu kalau sini kan kesannya jelek ya. Nek sing api mek siji, nafsu makan. Nah itu tok mek api ya, wis kabeh api. Nafsu. Dorongan hawa nafsu. Kemarin saya katakan hawa itu mencegah panjenengan untuk agar tidak beramal baik, sedangkan nafsu justru apa? Mendorong kita melakukan kejahatan. Maka hawa nafsu wonge ndak taat senengane bermaksiat, itu namanya hawa nafsu. Kalau itu diperturutkan sampai dia mati, dua sifat ini ya, menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu, fasaufa yalqauna ghayya, maka dia pasti akan menemui yang namanya ghayya, yaitu sesat atau kebinasaan, sedangkan di akhirat namanya neraka. Ada tafsir satu menjelaskan ghayya itu adalah jurang di neraka. Jurang di neraka. Iki mlebu neraka tok ya wis berat. Si ono jurang. Itu ancaman bagi orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Sholat itu nikmat gitu kan harusnya. Sholat itu jangan dianggap sesuatu yang sangat-sangat berat. Wong dari 50 waktu. Ya, awal-awal Isra Mi'raj itu kan 50 waktu. Wis didiskon kurangi 5 sampai jadi cuma 5. Terus Nabi mengatakan, sudah 5 ini saja kalau kamu lakukan dianggap seperti melakukan 50. Loh. Wis dikurangi sakmono itu sampai dhewe Cik. Berat loh Pak. Berat. Kenapa? Faktor mungkin dorongan keimanan, pembinaan iman yang kurang baik,
Lalu pembiasaan. Pembiasaan. Ini penting. Nah, biasa itu gak bisa mendadak. Sifatnya berulang-ulang dan terus menerus. Namanya pembiasaan. Terus biasa sholat. Sudah, surat Maryam ayat 59 ya, mensifati generasi yang datang dengan dua sifat jelek itu adalah menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Ya. Bentak, jujuk, itu salat lama. Jadi kan lek pun kesel, anu lah ya. Kayak santai mawon, sambil makan leh, ayo leh. Aman-aman. Tadi langsung dapat dua, santapan rohani dan santapan jasmani. Dua, aman-aman. Wis ikhlas ya. Yang di luar sudah dapat belum? Sudah. Ya, berarti ganggu aku. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda, ini kabar gembira untuk kita. Idza shallal abdu as-salata fi awwali waqtiha. Jika seorang hamba sholat di awal waktu, ini digarisbawahi, di awal waktu, jadi bukan sembarang waktu ini, di awal waktu. Awal itu ya awal, begitu awalnya masuk waktu sholat. Jika seorang hamba sholat di awal waktu, so'adat ilas sama'i walaha nurun. Sholat itu akan naik ke langit, walaha nurun, dan dia punya cahaya. Ada cahayanya bagi sholat itu. Hatta tantahya ilal arsi, sehingga sampai berhenti di arash. Fastastaghfira li sahibiha ila yaumil qiyamah. Setelah sampai di aras itu, sholat ini memohonkan ampun bagi yang melakukan tadi ila yaumil qiyamah. Kabar gembira. Dengan sholat di awal waktu, ikhlas, baik, dijaga, tumaknina, rukuk, sujudnya. Sholatnya naik ke langit berbentuk cahaya. Lalu berhenti di arasnya Allah dan mintakan ampun orang itu sampai hari kiamat. Dan dia berkata, wa taqulu lahu, dan dia berkata untuk orang yang salat itu, hafidhakallahu kama hafidtani. Artinya, semoga mudah-mudahan Allah menjaga kamu sebagaimana kamu telah menjaga aku. Jadi sholat itu seperti hidup itu, dijadikan hidup. Jadi sebenarnya siapa yang menjaga sholat? Kita atau sholat yang menjaga kita? Ya, kalau kita menjaga sholat, sholat akan menjaga kita, gitu kan? Iya, saling ternyata, Pak. Jadi betul-betul nikmat, tidak ada beratnya orang sholat dengan baik. Sebaliknya di hadis ini, riwayat At-Tabrani dikatakan, wa idza sulliyat fi ghairi waqtiha, jika orang itu salat, jika salat itu dilakukan di luar waktunya, nah tadi di luar waktunya, su'adat ila sama'i wa 'alaiha dzulmatun, naiklah salat itu ke langit dan dia itu berupa dzulmatun, kegelapan. Wa idzan tahat ilas sama'i, jika sudah berhenti di langit, tidak sampai arsy, berhenti di langit, tulaffu kama tulaffu as-saubul khalid, maka dilipatlah sholat tadi seperti dilipatnya kain atau pakaian yang buruk itu gombal ya mungkin ngarannya. Wa yudrabu biha wajhu sahibiha, dan nanti kain itu akan dipukulkan kepada pelakunya, pada pelakunya sendiri. Jadi dengan kata lain, kamu lek sholat kok koyok ngono lek delok nazil pincal, jelek sholat kita. Maka jangan sampai sholat di luar waktu padahal kita punya kesempatan. Ini beda dengan sholat jamak qashar lah ya, yang bisa dipindah waktunya. Tapi ini adalah keadaan normal. Jadi umatnya Rasulullah, pengikut Nabi Muhammad yang mengatakan cinta kepada Rasul,
sholatnya diusahakan awal waktu. Nah, kalau awal waktu berarti jenengan sudah tidak termasuk lagi yang tadi menyia-nyiakan apa tadi sahun tadi lalai dan tidak termasuk itu. Nah, enak-enak dicoba nanti kalau awal waktu jenengan sholat diusahakan ya. Ya kecuali ada sesuatu yang sangat riskan jika ditinggal ya sekali waktu baru seperti itu. Saya lanjutkan. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Abu Dawud, khamsu salawatin iftaradahunna azza wa jalla. Ada 5 sholat yang Allah fardukan kepada kita. 5. Jadi 5. Jumat ya dihitung jadi 6 gitu ya. Berarti kalau Jumat kan nggak ada duhur gitu kan, tetap 5 jumlahnya. 5 sholat yang difardukan oleh Allah kepada kita itu diberikan keterangan. Man ahsana wudu'aha. Siapa yang memperbagus man ahsana wudu'ahunna. 5 tadi lek pas wudu jenengan baguskan wudunya. Kan saya bilang kemarin, saya lihat prakteknya di YouTube banyak. Sholat cara wudu yang bagus, yang benar. Baguskan wudunya. Yang kedua, wa shallahunna liwaqtihinna. Ini keluar lagi. Sholat di waktunya. Diusahakan di awal waktu, jangan sampai keluar waktu. Wa atamma ruku'uha. Lalu dia sempurnakan rukuknya. Sampai tulangnya mendatar gitu kan, dari rukuk. Katanya sampai Nabi itu lihat rukuk, andai kata dikasih gelas di air di punggungnya tidak tumpah. Karena sakit datar, sempurna rukuknya. Tulang-tulangnya berhenti. Wa sujudahuna, lalu sujudnya juga disempurnakan sampai tulang-tulangnya berhenti. Wa khushu'ahunna, dan dia sempurna, dia jaga kekhusyuannya. Pengertian khusyuk itu. Khusyuk ini secara bahasa diartikan tenang. Tenang lahir dan batin. Ada lagi khusyuk bisa berarti merasa dilihat oleh Allah. Ada lagi khusyuk kita artinya memahami bacaan-bacaan sholat kita. Khusyuk kita gerakannya tumaninah, itu semua dalam bingkai khusyuk. Kata Nabi, kalau wong itu kelihatan sholatnya khusyuk tampak dari lahirnya. Esrek kayak udah khusyuk ya. Waduh, sholat itu kuruk bokong itu khusyuk. Ada deh teman-teman yang kebiasaan, mohon maaf ya, ini ustadz loh sebenarnya, tapi dia punya kebiasaan, nggak tahu ini kebiasaan. Betulkan baju, sholat itu sedang betulkan baju. Kenapa ya? Hati-hati Pak, ini sholat ono aja di benak nih bajunya ini. Jangan begitu. Dulu benak nih apa gitu ini, gitu gitu loh. Tapi nota-nota baju. Nanti lanjutan ketemu lah mesti iling. Tunggu itu soalnya Pak Ustadz ini. Jangan begitu. Ditahan, dibiasakan, tenang lahirnya. Kemudian karena lalu jika 4 hal tadi dilakukan, wudunya bagus, sholat di pada waktunya, yang ketiga menyempurnakan rukuk dan sujudnya, yang keempat adalah menanamkan khusyuk dalam sholat-sholatnya itu, kana lahu 'alallahi ahdun, maka adalah bagi orang itu ya janji Allah atas orang itu, ayyaghfirolahu, akan mengampuni orang tadi yang sholatnya seperti tadi. Ingat-ingat mulai wudunya bagus, rukuk dan sujudnya bagus, tepat waktunya, tidak molor-molor, kemudian khusyuk. Itu Allah berjanji ayyaghfirolahu, untuk mengampuni orang itu. Sebaliknya wa man lam yaf'al, barang siapa yang tidak melakukan 4 hal tadi, falaisa lahu 'alallahi ahdun, maka tidak ada bagi Allah atas orang itu janji. Tidak ada bagi orang itu atas Allah janji. Artinya Allah tidak janji. Nek wong ada orang sholat yang menempatnya,
rukuk dan sujudnya tidak disempurnakan, khusyuknya tidak diusahakan, apalagi waktunya dia tidak jaga. Maka kalau sudah itu dilakukan, wong yang sholat seperti itu, Allah tidak punya janji apa-apa terhadap orang itu. Kata Nabi bagaimana? Insya'a ghafarolahu, jika Allah berkehendak ya diampuni orang tadi. Wa insya'a adzabahu, jika Allah berkehendak Allah akan menyiksa orang tadi. Naudzubillah. Jadi masih ada kemungkinan orang-orang sholat yang tidak menjaga sholatnya itu terkena siksa Allah. Tidak ada janji gitu lah ya. Allah mau diampuni, ya. Kalau Allah mau disiksa, ya. Sudah paham ya ini ya? Ya, diingat lagi. Jadi supaya kita juga sebagai hamba Allah, sebagai kewajiban yang paling tampak, paling utama sholat itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terus riwayat Ahmad, la tujzi'u sholatur rajuli hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i was sujudi. Tidak diberi balasan. Siapa yang tidak diberi balasan atau dianggap tidak sempurna? Nah, di terjemah yang saya baca malah tidak sah. Waduh, berat sekali ini. Kalau sampai begitu, tidak diberi balasan pahala. Siapa? Sholatur rajuli, sholatnya seseorang, hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i was sujudi, sampai dia menegakkan punggungnya di dalam rukuk dan sujud. Jangan tergesa-gesa, diletakkan betul. Dalam riwayat lain, bahasa lain riwayat Ahmad juga, la yandurullahu ila sholati rajulin, Allah tidak memberikan perhatian kepada sholatnya seseorang, la yuqima fi ruku'i was sujudi, yang tidak menegakkan, tidak menyempurnakan dalam rukuknya dan sujudnya. Ya. Mari kesalahan-kesalahan dikikis di lingkungan kita, dari diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Saya itu punya juga teman ngaji yang wakrab. Ngaji ke saya itu sudah mulai tahun 2012, berapa tahun? Ngaji ke saya 2012, lupa ternyata ketika saya ketemu, sujud ternyata salah. Selama ini kan aku tidak pernah praktek sama dia. Ya saya sampaikan, sujud dia masih tidak bagus. Waduh. Bahkan seorang takmir itu kemarin juga sujud itu masih meletakkan sikunya di lantai, kan dilarang sama Nabi. Jangan. Masih kita temui hal seperti itu. Masalahnya mungkin panjenengan bisa ngomong apa tidak saat menemui teman kita yang kita hormati, yang kita sayangi, yang kalau ketemu kita itu akrab. Ketika sholatnya salah, apa koyok muridku mang, itu kan urusannya dia. Pasti bingung saya kalau gitu. Saya mencari waktu bagaimana untuk bisa menyampaikan. Tidak disampaikan itu lego, Pak. Alhamdulillah. Tidak apa-apa, tidak disampaikan, tidak ada salah. Ada pertanyaan? Belum terakhir ya? Emang kok? Garuk-garuk bacaannya. Oh, garuk-garuk, garuk-garuk. Ya, ya. Jadi prinsipnya jangan sampai tampak gerakan-gerakan itu seperti Anda tidak sholat. Terlalu banyak. Nah, diajarkan dalam kitab-kitab fikih itu, sampai kalau garuk-garuk tidak boleh melepaskan tangan dari badan. Jadi ditempelkan, yang menggaruk cukup jari. Tidak seluruh tangan. Umpamanya sing gatel paha dengan garuk, tempelkan tangannya di paha. Yang garuk jarinya tok. Oh, segitu. Ya, gitu. Dimana pun itu, gini juga gitu. Ya, pakai jari, tapi tangannya nempel. Jadi sudah bukan gerakan kalau sudah begitu, dipelan-pelan. Dan ingat, jangan selalu dipikirnya kok gua atau kamu dikoreksi sih gitu ya. Bisa ya diperhatikan.
Boleh gatel ya boleh, tapi ya jangan teman-teman. Ya, ini lagi. Ayo. Bangun ini kesiangan. Ya, dikoreksi saya. Bangun siang itu jenengan tidurnya jam berapa? Kemalaman. Nah, sholat malam sampai terlalu rajin sampai subuhnya 12. Nah, iya. Tanya lagi, sampai tidur malam itu sering apa jarang-jarang? Sering. Sering. Masalahnya tidur malam bekerja apa main? Apa? Ngomong. Anaknya enggak tidur-tidur gitu. Anaknya masih kecil. Oh ya. Tentu saya doakan mudah-mudahan jenengan dimaafkan oleh Allah dan mudah-mudahan anaknya bisa tidur di awal malam. Yo, tuh ya. Siapa yang pernah punya bayi kan sering juga lihat itu seperti itu. Malam-malam malah bayinya ngejak bangun. Jadi, pos siasatnya bagaimana jenengan diusahakan tetap tidak sampai uh, kesiangan. Oh ya kita ini orang dewasa tetap salah. Soalnya ngemong itu ya satu tidak setiap hari dan tidak selalu begitu. Diusahakan ya. Mudah-mudahan bisa. Ya, anak pas disapi, kadang rewel bengi. Iya. Yang mana? Oh iya. Nah ini enggak, kalau yang ini makanya nggak tahu sampaikan tadi hubungannya dengan mendustakan agama yang awal. Ra'aital ladzi yukadzibuddin, termasuk orang mendustakan agama itu adalah orang yang mencegah apa sampainya kebaikan kepada orang lain, itu maksudnya. Wa yamna'unal ma'un, orang yang menghalang-halangi bantuan yang bermanfaat ini dimanai zakat antara lain. Al-ma'un itu zakat ataupun kebaikan apa itu ada orang kok enggak seneng sampai tiga iya ini termasuk gitu. Nah, termasuk itu. Oh, termasuk mencegah bahan makan masuk itu termasuk ya. Oh iya aku lali. Tapi menghalangi bantuan datang. Wah jenengan ingat alhamdulillah. Terima kasih Pak. Oh, malah tidak boleh datang itu termasuk wayam naunal maun itu mencegah bantuan yang berguna ya kan pada orang termasuk masuk mendustakan agama. Jadi beragama tapi dia itu mendustakan gaya mutok ya. Wong gitu duduk wekmu loh, ya padahal wek wong liya loh. Dikasihkan tolong orang oleh lah. Nah, itu termasuk aneh. Baik, terima kasih, terima kasih. Ada lagi yang bangun kesiangan? Ya, saya berdoa seperti yang saya anjurkan dulu. Berdoa mau tidur, ya Allah, astagfirullahaladzim, 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 bisa baca kursi, minta bangun sama Allah, dibangunkan sebelum subuh, diberikan kekuatan bangun sebelum subuh. Itu ya. Aku tadi mau cerita apa lupa ya. Apa ya? Garuk-garuk tadi loh Pak, garuk-garuk saya ingat. Saya pernah sholat di masjidnya alun-alun di Tegur. Bukan saya yang ditegur, teman saya. Karena teman saya itu habis wudhu itu katanya terasa airnya mengalir di wajahnya dia. Jadi itu balik-balik dia ngusap-ngusapnya. Nah gitu. Nah, yang di sampingnya itu merasa terganggu. Balik ini. Saya tidak tahu kenapa harus begitu ya. Ini selain wudhu di serot-seroting resik tuh sampai masuk air sih mengalir gitu ya. Nah, itu jadi apa namanya ternyata garuk-garuk kita itu kadang-kadang bisa mengganggu orang lain. Jadi jangan sampai parah. Kemudian sampai muni rok garuk-garuk ikan nemenan ya. Rambut. Ya kalau pakai kopiah kan otomatis kena kopiah dong. Nah, seperti itu. Mungkin yang jenengan tanyakan rambutnya panjang tidak pakai kopiah.
apa ya kemarin itu ada hadis. Ya pertama begini, orang yang memegang rambutnya ke apa itu supaya sujudnya langsung nempel gitu kan, sujudnya langsung nempel di tanah, karena 7 anggota sujud itu harus mengenai tanah: dahi, hidung, 2 tangan, 2 lutut, dan 2 telapak kaki. Ya mohon maaf ya kalau memang rambutnya panjenengan merasa begitu, yo di dia itu sholat tenanan kok dadak sembarangan gitu lah ya. Ya disiap-siapkan atau gitu. Kalau seandainya masih tetap ada rambut, itu katanya yang saya pernah dengar, selama ini masih ada dahi yang nempel walaupun sebagian, ya tetap sujudnya benar, boleh. Masih ada bagian yang menempel, maksudnya dengan tutup kayak helm kan gitu. Gitu. Jadi upayakan sebaik-baiknya. Jadi ya kalau kopiahan kan gini gitu ya. Jangan sampai dahi tidak nempel sama sekali, itu nggak boleh. Makanya kopiahan kan nggak sampai ini sujudmu ya opo ini. Wah, ya Allah. Ya, itu. Tadi ada murid saya kopiahan ngono tak takoki ya. Betul itu namanya Kevin. Balik tak eling no panggal kopiahan gitu. Ya mungkin kok enggak kesel lah kopiahan gitu. Gini tuh. Kenapa? Biar melek Pak. Jadi langsung itu gitu. Astagfirullah, memang ya ini penjaga ngantuk juga. Enak-enak. Biar melek jadinya. Melek ngantuk ya wudu apa diucek-ucek ora air maksud dadak kan didelok ndak pantes ngono kan ngemarik ke atas. Oke. Dan terakhirnya agak panjang, nggak apa-apa ya, tapi intinya sama saja. Diceritakan ada seorang laki-laki masuk ke masjid, lalu dia sholat. Sedangkan Rasulullah saat itu ada di sudut yang lain. Lalu sumaja fasalam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki itu datang mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farad dari Rasulullah sallallahu, Rasul menjawab salamnya. Tetapi Rasul mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Mas, balik sholat toneh, sampean belum sholat. Sholat deh. Datang lagi yang kedua, mengucapkan salam, ya Rasulullah. Balik lagi. Kamu belum sholat. Saya sendiri di pohon balik pintu. Sampai 3 kali kejadian itu, dia suruh kembali Rasulullah. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali kamu sholat lagi karena kamu sebenarnya belum sholat. Lihat ini bagaimana Rasulullah mendidik sahabat. Lalu sahabat itu mengatakan begini, demi Allah, di servis, demi Allah, apa bahasa Arabnya ini? Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran. Ma uhsinu ghairu hadza, aku tidak bisa lagi mengerjakan yang lebih baik dari ini Rasul. Alimni, ajari saya. Qala Rasulullah bersabda, idza qumta ila sholati, jika engkau berdiri untuk sholat. Ini saya beri nomor sendiri ya, hadisnya nggak ada nomornya. 1, fa'asbihil wudu'ah. Pertama, baguskan wudumu. Wudu lagi ini Pak. Yang kedua, summastaqbilil kiblata fakabbir. Lalu engkau menghadap kiblat, bertakbir. Lupa lagi gak ada usolid, ini juga tidak disebutkan di sini. Padahal sholat itu butuh niat, tapi Rasul tidak mengatakan juga. Niat kita sepakati niat sebagai rukun sholat. Karena niat di dalam hati, cuma nggak disebut di sini. Ngadap kiblat, fakabbir, takbir. Yang ketiga, summa qra' ma tayassara,
summa mata yassara ma'aka minal Qur'an, lalu engkau bacalah yang mudah pada dirimu tentang Al-Qur'an sing wis dihafal gampang-gampang. Termasuk ini berarti Fatihah dan surat pendek. Baca. Yang keempat, sumarka hatta tatma'inna roki'an. Lalu engkau rukuklah. Hatta tatma'inna roki'an, sampai tumaknina dalam keadaan rukuk. Ini sama dengan tadi bahasanya. Rukuk. Yang kelima, sumarfa' hatta ta'dila iman. Lalu angkat kepalamu sampai kau i'tidal dalam keadaan berdiri. I'tidal itu tegak ya, adil. Tulang-tulangnya semuanya kembali lagi posisi semula. Summasjud. Yang keenam, summasjud hatta tatma'inna sajidan. Lalu engkau sujud sampai engkau tumaknina dalam sujudmu, tenang dalam sujudmu. Sumarfa' hatta tatma'inna jalisan. Lalu engkau angkat kepalamu, duduk dalam keadaan duduk dengan tumaknina. Yang kedelapan, sumaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian kerjakanlah yang demikian ini dalam sholatika kulliha, sholatmu semuanya. Ini Nabi menekankan tumaknina itu, Pak. Jadi kalau ada orang sholat tidak menjaga tumaknina, umpamanya iki ketemu Nabi, kon baleni, balik sholat neh, orang bener. Sholat ngono maneh, balik. Itu kan ini ceritanya. Itu Rasul memberikan pandangan yang berat tentang masalah tumaknina itu, tenang. Hadis ini diberi judul biasanya sholatnya orang yang salah. Rawahu al-Bukhari. Ya, Bukhari. Jadi jangan sampai kita begitu menjaga sholat. Termasuk ini berarti termasuk lalai dalam hal apa? Tidak menjaga rukun-rukun sholat. Dan lalai ada 3 tadi. Tidak menjaga waktu. Yang kedua apa? Tidak sholat beneran, meninggalkan sholat. Yang ketiga, tidak menjaga rukun-rukun sholat. Suruh baleni lek ono nabi, jadi ada nabi gimana? Kalau nabi tidak ada, siapa yang suruh ngulang? Nah, akhirnya kembali kepada hadis yang tadi, la tujzi'u gitu ya, la tujzi'u sholatur rajuli hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i was-sujudi. Tidak dipahalai, tidak dibalas oleh Allah sholat seseorang yang tidak menyempurnakan punggungnya, menegakkan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Ini tadi awalnya cerita surat Al-Ma'un ya, supaya kita tidak termasuk orang-orang lalai dalam sholat kita. Sudah hadis yang saya bacakan, barangkali ada yang disampaikan lagi, monggo. Ada lagi Mas ya? Momen banyak Mas pertanyaan ya Mas. Hebat ini. Ada ya, tergugah semua ini Bang ya. Monggo. Sing terawih cepet-cepet itu. Allahu a'lam. Dan saya niat sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah. Itu ditoto Pak niatnya kok menengai. Nyapa sampean? Mbah pokoknya yang ini kan ya salah juga. Ngoten nggih Pak. Insyaallah. Jangan dihafalkan artinya di benak hati. Nah harus diucapkan, harus ditulis seperti itu. Dan iya Pak niat, mesti gitu itu. Sing sampai angel kula niku lek ngajarin niate sholat jamak kosor. Wakeh Pak niku Pak. Ono jamak takdim, jamak takhir. Sampai ngene iki enggak sholat sih gara-gara niate angelan. Ya di dalam hati kita kalau tidak bisa tetap misalnya saya niat sholat duhur 2 rakaat jamak kosor dengan asar lillahi ta'ala Allah Akbar cukup. Nah, di bahasa Arab nih terus jadi masalah angel ceritanya gitu kan. Tapi tidak apa diajarkan seperti itu supaya tata ngerti yang dilakukan. Oke. Apa nih Pak? Pun bentar malih, monggo. Silakan monggo Pak. Tipnya sholat khusyuk. Jangan lupa apa ingat-ingat dikit nih. Sampai yang jawab.
Ini nanti takut ini. Salat khusyuk tadi apa? Satu, tumak nina bisa dilakukan. Tumak nina itu tipsnya itu ya, memanjangkan rukuk dan sujud. Nah, itu panjangkan sujud. Yang berikutnya pahami artinya, pahami artinya. Dan yang penting ya, pahami itu yang agak berat emang ya. Pahami artinya karena panjang. Yang di, nggak di duit sholatnya khusyuk nangis. Ini yang di Al-Quran Al-Baqarah itu, yaitu yakin bahwa kita akan bertemu Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka itu orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka aku nggak usah ngomong, sholat itu dibaguskan. Diingat-ingatnya. Ada juga yang saya tambahkan agak sulit menanamkan perasaan sholat itu sholat terakhir, sholat perpisahan. Tidak sama bayangkan ini kok mati, kok kayak Yasin ini nane. Kayak gambar saya. Jadi kan enggak datang yang surat Yasin itu. Fotoku ditembak dengan surat Yasin. Wah, jadi ini api pak, ngerti apa? Ya api, gambarnya mati lah ya. Dikira terkenal. Menghilangkan was-was. Mudah-mudahan tidak jadi penyakit kebiasaan yang berat. Kadang-kadang yang usoli tadi, mulai awal kadang, oh, itu penyakit itu berlindung kepada Allah dihilangkan. Ya, ya harus dihilangkan, memang penyakit itu dihilangkan, dilawan gitu, dilawan dengan ada perasaan was-was tentang apa misalnya. Kalau misalnya tentang aku batal apa enggak, ini harus ada ilmunya itu. Siapa yang ingat wudhunya terus dia ragu-ragu batal apa tidak batal. Ya, gitu caranya. Aku batal kok gak ya? Piye nah, itu kalau mengerti bahwa jenengan tadi ingat wudhu sementara ngentutnya ndak ingat, ya berarti ndak batal karena kita ingat wudhunya. Nah, itu bahaya ya pas tengah-tengah sholat. Waduh, ya. Kalau ragu-ragu, tinggalkan ragu-ragu itu, pindah kepada yang yakin. Yang yakin yang mana jenengan? Ayo jalan begitu. Tinggalkan. Kalau emang sih, wah mahal ini, wis wudu aja silakan gitu ya. Tapi tolong untuk was-wasnya dihilangkan. Jadi begitu. Apalagi wudu najis misalnya gitu ya kayak. Ya keluar dari soft. Nah ini hubungannya dengan tanya dulu. Soft itu boleh lewat manapun. Jadi softnya, apa jenis Pak? Sutronya imam itu juga jadi sutronya makmum. Artinya Ibnu Abbas yang lewat tengah soft oleh orang-orang nggak dilarang itu menunjukkan bahwa lek makmum jamaah itu tidak berhak untuk menghalangi wong lewat gitu. Lek sholat sendirian baru tidak boleh lewat di depan kita gitu. Jadi ya di yang depan sholat, aduh aku mau tenan nih pas batal nih, ya keluar saja jangan pokoknya jangan nabrak-nabrak gitu ya. Ya ini salah-salahnya orang-orang yang batal. Iya. Sawi. Orang ragu-ragu kita kan sering juga ya ngalamin ragu-ragu. Pertama kalau dengan ragu-ragu jumlah rakaat dalam hadis Imam Ahmad dikatakan yakinkan dulu. Oh, nggak bisa pak, gitu kan ya. 2 apa 3? Maka pilihlah yang 2. No. 3 atau 4? Pilihlah yang 3. Terus kekurangannya itu menjadi yakin kita. Lek ragu, gimana seluruh apa perlu ya? Nggak kena healing. Tapi nggak usah ngomong loh ya. Oh jangan ngomong, nggak boleh. Ngomong, nggak bisa. Is 2. Harus diambil yang sedikit. Nah itu caranya maka tadi begitu. Dan nanti setelah apa tadi sebelum salam, gitu kan? Sebelum salam
setelah fil alamina innaka hamidun majid, seharusnya salam kan, itu jangan disunnahkan sujud sahwi. Sujudnya bisa kan, sujud biasa ya. Sujud tidak baca apa-apa ya tidak apa-apa, baca bacaan sujud ya tidak apa-apa. Lek dalam kitabnya Imam An-Nawawi kan dikatakan ya kan? Subhana man la yamutu wala yasu. Boleh baca itu, bangun terus sujud lagi, bangun baru salam. Jadi sujud sahwi itu dua. Gimana? Iya ya pakai takbir. Wis dipraktekno nang sing lain, jangan khawatir lupa praktek ini. Sujud sahwi. Katanya sujud sahwi lali kadung salam. Ya langsung nanti sujud sahwi lagi. Sujud sahwi aja enggak salah salam. Tidak apa-apa. Sama jadi imam. Hati-hati lek lalian jadi imam. Jadi imam lupa. Makmume menengai. Makmume menengai. Jadi dilek nih, tapi imamnya kadang-kadang enggak paham gitu ya. Enggak paham sampai akhir. Nah, itu kalau imamnya sujud sahwi, makmumnya semuanya sujud sahwi. Itu ikut. Gitu. Sujud sahwi di perutnya apa tambah apa menaik? Sesat ya. Lek mengingatkan laki-laki kan subhanallah gitu kan ya. Ya sudah subhanallah, kalau sudah yang mesti panggang ngono ya wis ikut aja nanti ditambahi sujud sahwi. Lihat posisinya seperti apa. Memutuskan ya les di tengah-tengah ya terus ikut aja. Tapi lek wis rokaat, misalnya rokaat terakhir, kayak jenengan ingat, gitu kan ya. Ini ingat. Terus subhanallah, subhanallah, imamnya kok panggangat gitu ya. Subhanallah. Tapi lek insya Allah turun dari imamnya, turun. Nah, sujud sahwi. Jangan ikut ngatik lah, jangan udah yakin 4 rakaat misalnya gitu. Jangan ikut. Di tempat saya kan sing kurang loh. Imamnya kurang sak rakaat. Saya sendiri lupa waktu itu. Ya wis ngelamun ngono ae. Diingatkan sama teman yang sebelah ya. Subhanallah. Ora kena. Tapi wong ngomong loh lek ngene. Di kurang siji. Wah, ya opo iki nanti. Sing pinggir yang mulai cekikian loh. Keringetan dan nahan guyu. Bacaan, lek bacaan boleh bacaan. Kalau dia lupa ya diingatkan bacaannya. Duduk. Ya itu nyatanya subhanallah saja ada cukup subhanallah. Jangan subhanallah, Allah Akbar, la ilaha illallah. Subhanallah aja. Tapi kalau bacaan bisa disambung dengan ingat. Hati-hati tadi malah keliru. Kadang-kadang imamnya lali saya kemarin lupa. Wah, diling nih saya tidak sembalen nih Pak. Di tengah-tengah ayat itu susah. Balik toko awal saya. Terus sudah sampai tengah-tengah. Ya Allah. Ya tak apa-apa lah. Imam resikonya begitu itu. Sama manusia, sama manusia. Sing surat gampang ya, dan lali yuk. Pengalaman gue ini. Mau surat An-Nas sih loh. Lali. Masya Allah. Tapi lalinya yang lucu gini Pak. Saya mau sampai mari, terus merasa gini. Koyo ono ayat sing ketinggalan. Jadi makmum gini. Itu setelah salam, ayatnya kayak ada yang kurang kan? Aku tuh yang merasa. Emang ngopo sih kelewatan gitu. Nah, terus tahiyat akhir misalnya gitu kan. Kita jangan niat. Takbir Allahu Akbar tanpa sedekap, langsung duduk. Allahu Akbar, tahiyat, baca tahiyat secukupnya. Sampai selesainya imam itu lem salam dengan berdiri. Melengkapi, selesainya dengan salam,
Nanti sholat qobliyahnya bisa diganti. Ya, di belakang sholat tadi itu. Kan sudah saya terangkan yang kemarin. Bisa. Ya ora usah mbok jenengi jamak qobliyah aku gimana wis. Pokoknya disaur ning kono gitu. Qobliyah, ba'diyah dilakukan semua. Jadi jangan sampai wis tahiyat akhir harus dengan qobliyah. Enggak boleh. Gitu. Selesai semua baru wis salam gitu kan. Ya, jadi baru qobliyah. Harus itu qobliyah, sholat sendiri, sholat duhurnya baru ba'diyah. Karena sudah tidak ada ikatan dengan jamaah. Itu sih ya. Sudah jelas semuanya. Wakil loh pertanyaan sholat mau mesti ini gitu. Sedang kopi atau mau kopi? Sedang. Saya melihat beberapa teman. Ya, itu. Oh no, bikin nama aneh mana? Hendak salah, masih terus mari salam lo ya. Apa itu apa ada pengertian gini? Salat adalah suatu perbuatan yang diawali takbiratul ihram, diakhiri salam. Di prakteknya aku kira-kira. Iya. Saya ambilkan jalan tengah. Gini. Gini loh, aku jenis. Lek wis dengar qomat tentu tidak boleh sholat qobliyah. Tak boleh, jelas itu. Masalahnya, saya sedang sholat, si kait mulai, qomat. Nah gitu loh. Ini ada versinya ini. Satu versi mengatakan, jangan kau batalkan amalmu. Ya gitu ya. Ada yang mengatakan, la sholata, tidak ada sholat ketika qomat dikomandangkan. Maka jalan tengahnya tadi itu. Kalau jenengan sudah masuk sholat, segera selesaikan walaupun koma. Wong makan lo suruh menyelesaikan, ya apa tidak? Lah iya. Dalil kuwi. Makan malah tidak wajib bias. Kan kalau kau sedang dihidangkan makan malammu, terdengar qomat, selesaikan makan malammu. Tidak apa-apa. Supaya hatinya tenang. Termasuk tadi itu. Jadi ketika sedang tengah-tengah ini jalan tengah Pak. Jadi jangan dibatalkan tetapi disederhanakan. Sholatnya dipercepat, disingkatkan. Sama dengan Nabi sedang khutbah, ya kan? Ada orang yang datang ditanya, sudah sholat belum? Belum. Sholat dulu. Itu Nabi sedang khutbah. Jadi sholat. Cepat tadi gitu kan, disederhanakan. Gitu Pak. Bisa dibanding-bandingkan ya. Khutbah itu kan juga wajib didengarkan juga ini. Tapi Nabi masih menyuruh itu orang supaya segera sholatnya. Oke kan, gitu ya. Banyak ya enggak apa-apa wis. Iki maaf ini jajannya itu nanti enggak habis. Ayo, saya lihat ya. Imam saya itu belum selesai sholat sunat tabiah. Udah dikomat. Imam Karajan. Dikomat bagaimana sholat tabiah? Dia udah rakaat terakhir kan. Ya. Dikomati. Saya belum. Ini apa ya? Iya, saya paham. Pertama gini, kalau orang sedang sholat qobliyah, imam atau bukan sama saja. Ketika dikomati tetap sah, ya, tetap sah.
Tapi ya gini, kita ini karena untuk menjaga kebersamaan, kok lek ngenten-ngenteni sesuai ngono kan biasanya wis ana jam kuwi. Ada jam kuwi. Kalau kita mengikuti yang di zaman Rasul, komat itu yang memerintahkan adalah imam. Ngono lho, Pak. Jadi ayo komati. Berarti imam. Tapi lah imam itu terlambat di sana. Masalahnya gitu loh. Jadi betul, betul. Nah, harusnya ya pahalanya yang antara adzan dan qomat itu kan disuruh sholat, suruh berdoa gitu kan. Heeh. Hmm. Terus koncone dhewe ya ngono kuwi lho terus si opol ya mah. Butuh pemahaman, dipahamkan, ya dipahamkan ojo dipahamkan. Iya. Afdhalus sholati fi baitihi ilal maktubah. Dari itu seutama-utama sholat itu di rumah kecuali sholat wajib. Nah, jadi kopiah kan sunnah. Ya, utamanya di rumah kalau bisa. Kalau bisa. Kan tak bilang nilai sholat kopiah atau sholat badiah lah di rumah. Iku api, tapi terus males. Gitu kan ceritanya. Ya nak nutut, berangkat aja. Sholat subuh jamaah, kopiahnya nanti di belakang. Tidak susah kan? Nah, pokoknya mau. Gitu. Nyapa enggak nak nutut. Jadi apa dia tidurnya tadi ngomong bayi. Ngomongin baby, jadi ini kepadangan namanya. Bintek nih. Masjid pas adzan menjawab adzan itu ada keutamaannya apa tidak? Ada keutamaannya. Siapa yang menjawab adzan menirukan suara adzan, setelah adzan dia berdoa memohon wasilah untuk Rasulullah, halat syafaati wong dapat syafaatku. Masuk masjid sunnah juga, sunnah tahiyatul masjid. Ya biasanya kan tahiyatul masjid itu yang bareng atau apa tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini kan bisa ditunda sebelum selama Anda belum duduk. Betul kan? Ya? Nah, jika engkau masuk masjid, sholatlah sebelum engkau duduk. Maka digabungkan dua ini. Ketika jenengan masuk masjid belum duduk, enek adzan, dengarkan adzannya dulu. Setelah itu berdoa setelah adzan, baru sholat tahiyatul masjid. Dapat dua-duanya. Kedudukan adzan. Sholat itu sama mendengarkan khutbah. Saya khutbah saya nggak selesai adzan, saya sholat dia khutbah. Ulangi. Iya. Oh, ngono maksudnya kalau aku sholat kan berarti kan khutbah kan gitu. Oh gitu. Sampai pakai dalil yang saya tadi. Ketika ada orang datang, oleh Nabi ditanya, sudah sholat? Belum. Sholat dulu. Itu Nabi sedang khutbah. Ayo, kita ya, kita aja ya. Oh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tapi ngomong gitu ya. Cepat.